Selamat siang anak-anak. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini mengenai desain. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, saya dan rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah guru desainer. Nama saya adalah Kamaria Setangkan dan rekan saya, Nama saya adalah Nurlin Jabarmanto. Oke, selesai perkenalannya. Setelah kita perkenalan, kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan desain tersebut. Desain adalah sesuatu hal atau suatu skill yang dimiliki seseorang karena dia menyukai hal tersebut. Sebelum kita tahu bagaimana mendesain tersebut, terlebih dahulu kita harus menyukai desainer tersebut. Desainer itu berhubungan dengan gambar. Kita harus mengetahui gambar apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah contoh model daripada gaun. Sebelum kita membuat sebuah gambar, kita harus mempunyai gambaran terlebih dahulu gaun atau baju seperti apa yang harus kita buat. Yang pertama ada contoh model-model di sini. Yang pertama adalah berwarna biru. Bisa diperhatikan warna biru dengan corak yang begitu luar biasa bagusnya. Selanjutnya warna hitam dan warna krim. Dan banyak sekali contoh model-model gaun yang akan temui ketika kita terjun di dalam bidang desain. Namun, Ibu Guru dan rekan Ibu Guru Lisa akan menjelaskan mengenai bagian yang paling sederhana terlebih dahulu. Selanjutnya, pertama sekali Cara mengukur. Setelah kita mengetahui tentang pola atau gambar apa yang harus kita buat ketika kita ingin membuat desain, kita harus mengetahui dulu tentang bagaimana sih cara mengukur tersebut. Di sini Ibu Guru telah membuat sebuah contoh yang bisa kita lihat bahwa ada ukuran bentuk tubuh di sini dan beberapa panah untuk mengetahui apa saja yang harus diukur. Dan saya akan menjelaskan secara langsung cara mengukur itu seperti apa. Sebelum Ibu Guru menjelaskan tentang cara mengukur, banyak hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Di antaranya adalah sentimeter sebagai alat untuk mengukur, dan yang kedua adalah gunting untuk menggunting bagian bahan yang harus digunting, dan roll. Di sini ada dua bentuk roll. Yang pertama adalah roll panggul dan roll siku. Roll panggul berguna untuk menggaris panggul agar terlihat berbentuk, dan roll siku adalah berguna untuk membuat siku daripada sebuah pakaian. Tentunya ketika kita sudah mempunyai roll, meter, dan gunting, kita juga harus mempunyai benang yang sesuai dengan warna bahan yang harus kita jahit. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, tidak kalah pentingnya adalah bentuk kain ataupun bahan. Dan kita akan masuk dengan cara selanjutnya. Saya akan mengambil sebuah sentimeter. Sentimeter ini digunakan untuk mengukur, dan yang pertama yang harus diukur adalah lebar pinggang. Cara mengukurnya seperti ini. Bagian nomor 1 harus ditaruh di depan, dan yang diukur adalah pinggang. Pinggang diukur dengan ukuran yang disesuaikan. Ini untuk ukuran baju, akan dulu, dan selanjutnya kita mengukur lebar sisi. Lebar sisi biasanya 18 sampai 20 cm. Dan selanjutnya kita akan lebar dada. Lebar dada itu tidak sesuai dengan ini saja, itu tidak cukup. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi, kita akan menambahkan 4 jari di tengah supaya mendapatkan hasil yang lebih baik dan yang lebih bagus. Dan selanjutnya adalah kita akan mengukur tentang lebar, lingkar kerongkongan, panjang lengan yang diinginkan, lingkar lengan, panjang sisi rok tentunya, lebar pinggul, dan yang terakhir adalah panjang rok yang diinginkan. Nah, setelah kita mendapatkan hasil daripada cara mengukur atau ukuran,
Dan yang di sini adalah kita bisa melihat gambar yang lebih kecil ini. Saya minta penggarisnya. Ini adalah lingkar kerongkongan seperti yang di buku tadi, bentuk leher. Coba teman saya peragakan. Ya, dan setelah kita mendapatkan hasil yang selanjutnya, kita bisa mengambil kain yang saya maksud tadi. Kain sesuai dengan serat. Ini bisa diukur dengan serat panjang dan ini lebar daripada kain. Setelah kita mengambil kain, selanjutnya. Nah, itu cara-cara mengukur dan hasil yang akan diperoleh dan bentuknya seperti ini. Kita akan melihat tentang model yang akan kita gunakan. Tentu mungkin ibu guru ingin model yang seperti ini dan saudara-saudara atau teman-teman semua mungkin inginkan model-model yang lain. Dan setiap orang punya model-model yang diinginkan secara tersendiri karena setiap orang mempunyai keinginan dan kehendak yang berbeda-beda. Dan sebelum kita lanjut kepada bagian yang selanjutnya, yaitu tentang hasil daripada desain tersebut, sebelumnya yang pertama-tama sebenarnya kita itu harus menyukai desain, harus menyukai apa yang namanya desain. Dan ketika kita suka desain, kita akan memulai menggambar desain itu sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, sesuai dengan contoh yang kita inginkan. Ibu guru akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menggambar yang baik dan efektif. Bisa kita perhatikan sebentar. Mungkin kita sudah sering menggambar, namun tidak semua orang bisa menggambar dengan baik dan benar. Untuk itu, kita harus mencoba melatih tangan kita untuk membuat gambar yang maksimal. Ibu guru akan menjelaskan mulai dari awal. Yang pertama yang harus kita buat adalah leher agar lebih indah. Selanjutnya kita buat bentuk daripada bahu, turun bahu. Maaf. Setelah kita menemukan bentuk bahu yang diinginkan, kita akan membuat variasi daripada lingkar kerong leher itu. Bisa diperhatikan ini. Nah, kita bisa membuat bentuk-bentuk yang model apa saja yang kita inginkan agar menjadi luar biasa. Nah, tangan kita harus menjadi lembut karena kita butuh banyak bentuk-bentuk yang harus kita lakukan. Selanjutnya kita akan membuat tentang lengan, panjang lengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita buat panjang sisi yang diinginkan dan bentuk rok yang diinginkan. Hasil akan sangat maksimal ketika kita membuat variasi dari bentuk rok tersebut. Seperti ini.
dibuat seperti yang dibuat seperti variasi yang ada di sini. Ada bentuk manik-manik. Manik-manik ini mungkin bentuknya sangat kecil sekali, namun ini sangat bermakna sekali dan mencerminkan pengaruh yang terlihat mewah. Ini ada lipatan-lipatan yang dibuat, dan di sini ada bentuk renda yang ditempelkan. Sebenarnya ini diambil dari bahan lain sehingga ini ditempelkan di sini agar terlihat menarik dan mewah ketika dipandang. Dan selanjutnya kita lihat bentuk rok yang selanjutnya terlihat di sini. Ini modelnya kembang, dan semua hasil yang lebih maksimal ketika itu juga ditambahi dengan mungkin ada gelang atau perhiasan-perhiasan lain agar terlihat bagus dan mewah. Dan selanjutnya kita akan lihat seperti bagaimana sih kenapa bisa ramping. Ini ada tali, dibuat tali. Ya, hasilnya maksimal dan didukung oleh sepatu juga yang berwarna itu, sehingga hasil desainnya itu luar biasa sekali. Oke, sampai di sinilah cara belajar kami menyampaikan kepada anak-anak mengerti. Terima kasih buat kesempatannya. Di waktu selanjutnya kita hanya tinggal praktek dan coba mengulang di rumah kembali. Terima kasih, selamat siang.